Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ramadika Dharma Putra. Saya di sini jadi perwakilan dari kelompok 2 PJBL kelas B dari Fakultas Ilmu Komputer Prodi S1 Informatika. Dalam PJBL ini, kami memilih penelitian dengan judul Dampak Profesi Ojek Online bagi Perekonomian Driver Ojek Online. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, sektor transportasi berbasis daring, khususnya layanan ojek online, telah menjadi salah satu sumber penghasilan yang signifikan bagi individu di Indonesia. Sebagian masyarakat Indonesia mengandalkan pekerjaan ini sebagai pengemudi ojek online untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Nggak hanya keluarga saja, tetapi mereka yang baru lulus kuliah, baru lulus SMA, atau baru mendapat pekerjaan baru, mereka mengandalkan ojek online sebagai alternatif untuk mendapatkan dana tambahan. Kami di sini memiliki kriteria latar belakang untuk dijadikan perbandingan. Kriteria yang kami pilih yaitu driver yang sudah berkeluarga dan driver yang belum berkeluarga. Kita simak yuk hasil dari penelitian kami. Kita mendapatkan 8 responden, yaitu 4 orang yang sudah berkeluarga, 3 orang yang belum berkeluarga, dan 1 orang driver wanita yang sudah berkeluarga. Nah, tanggapan mereka benar-benar berbeda. Ada yang merasa cukup dan puas sebagai driver ojek online, ada juga yang tidak puas dan hanya menjadikan ojek online adalah pekerjaan sampingan saja. Menurut Bapak Koswara, ojek online menjadikan dirinya menjadi lebih berkecukupan dan mendapatkan hasil yang lebih baik dari pekerjaan dia sebelumnya. Kalau untuk saya pribadi sih alhamdulillah. Artinya pada saat saya kerja gitu, dibanding saya kerja dengan saya masuk di online, itu penghasilan justru jauh lebih baik atau lebih lumayan saya jadi mitra online dibanding saya kerja gitu penghasilannya. Pada pekerjaan yang sebelumnya, dia hanya mendapatkan gaji Misalkan 4,2. Pada saat menjadi driver ojek online, dia bisa mendapatkan gaji sebesar 7-8. sebuah peningkatan yang signifikan untuk biaya kehidupannya. Itu saya tiap bulan kasih nombok. Artinya tiap bulan nyari utangan lah sama sini gitu. Tapi pada saat saya jalanin online, ya alhamdulillah saya tiap bulan bisa nyisihin. Gitu. Tetapi, menurut Bapak Rian, menjadi driver ojek online tidak dapat memenuhi kehidupannya dan menjadikan pekerjaan driver ini sebagai sampingan saja, karena menurut dia persaingan di driver ojek online ini sangat ketat dan sangat sulit. Justru ojek online-nya yang dijadiin sampingan, bukan dijadiin pokoknya gitu. Pokoknya kalau dijadiin pokoknya nggak bakal nutup terus terang, karena kenapa ya? Ya paling banyak ya itu ketika kita udah dapat 70.000 nih, untuk naik ke 100.000 itu udah susah. Karena kenapa ya? Ada beberapa ya. Satu, kita kadang-kadang keliling nyari bensin aja udah 70.000 nih, ngitung-ngitung lagi nih. Kadang-kadang dianyepin sampai sore. Ya, kalau nongkrong-nongkrong gini kan kadang-kadang kita harus ngopi gitu. Ya kadang-kadang habis di kopi aja gitu. Kasihan. Ya makanya kebanyakan sih saya saranin sih ojek online itu hanya dijadiin aja Pak. Bukan jadiin yang utama lah. Jadi sampingan aja gitu. Soalnya kalau dijadiin utama untuk saat ini mungkin nggak bisa ya, karena udah berapa banyak operator, terus drivernya juga udah banyak, terus penumpangnya udah sedikit. Kadang-kadang penumpang aja jadi driver juga. Maka dari itu, menurut Bapak Rian, ojek online hanya dijadikan pekerjaan sampingan saja dan tidak perlu dijadikan pekerjaan utama karena tidak dapat menutup uang bensin dan uang keluarganya. Nah, pada kesimpulannya, yaitu driver yang sudah berkeluarga menganggap bahwa menjadi driver ojek online tidak cukup untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Kalau dibilang kurang ya kurang ya. Ya cukup, kalau namanya kalau dibilang ya cukup gimana ya? Ya kita cukup-cukupin aja lah. Kalau untuk mencukupi kurang ya, karena kan kalau saya kan nggak on dari pagi sampai malam gitu, jadi ya
Kalau lagi senggang baru nyalain. Sebaliknya, driver yang belum berkeluarga menganggap bahwa driver ojek online masih bisa mencukupi kebutuhannya. Online pendapatan karena masih sendiri ya, bujang cukup untuk satu harinya, untuk satu hari cukup. Masih cukup nggak Mas? Iya masih cukup. Cukup, oke. Pendapatan di Gojek juga ya bisa buat makan, kadang juga naik turun, kadang juga gak stabil. Kesimpulan yang dapat kami berikan pada penelitian kali ini yaitu rata-rata driver ojek online tidak memenuhi kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari karena persaingan antar driver yang sangat ketat dan sulit mendapatkan penumpang. Tetapi itu mungkin hanya berlaku untuk driver yang sudah memiliki keluarga. Untuk driver yang belum memiliki keluarga atau belum menikah, mereka dapat memenuhi kebutuhan untuk mereka sendiri. Mungkin itu saja hasil dari pemaparan materi dari penelitian kelompok 2 PJBL kelas B. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.